Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia. Kesempatan kali ini saya akan membahas analisis kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, yaitu tentang pergantian USBN dengan ujian assessment yang diselenggarakan hanya oleh sekolah sejak tahun 2020. 4 gebrakan Menteri Nadiem Makarim dalam Merdeka Belajar, yaitu yang pertama ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Pada tahun 2020, USBN diselenggarakan di sekolah. Penilaian dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk lainnya, seperti portofolio, tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan UN. Mulai 2021, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Terdiri dari kemampuan literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Ini dilakukan di tengah jenjang sekolah, yaitu kelas 4, kelas 8, dan kelas 11. Yang ketiga, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini guru secara bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang terdiri dari 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Lalu yang keempat, penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi yang lebih fleksibel, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jalur zonasi 50%, yang kedua jalur afirmasi minimal 15%, yang ketiga jalur perpindahan maksimal 5%, jalur prestasi 0-30% disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Ya, gonta-ganti jenis ujian sejak 1965 hingga 2021. Di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan 4 program kebijakan, yaitu Pendidikan Merdeka Belajar. Salah satu isi kebijakan yang diluncurkan pendiri Gojek itu adalah menghapus ujian nasional atau lebih dikenal dengan sebutan UN mulai 2021. Nadiem akan mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Lalu gonta-ganti cara yang dipakai untuk menguji mutu siswa ini sudah dilakukan sejak tahun 1965. Di Komplek Parlemen Senayan pada Kamis 12 Desember 2019, Bapak Nadiem Makarim bilang ini yang di Indonesia butuhkan di masa depan. Mohon maaf, dunia tidak membutuhkan anak-anak yang jago menghafal. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan gonta-ganti jenis ujian dari tahun 1965 sampai 1971 diawali dengan nama ujian negara. Dilanjutkan lagi di tahun 1972 sampai 1979 dengan nama ujian sekolah. Di tahun 1980 sampai 2002 menjadi evaluasi belajar tahap akhir. Di tahun 2003 sampai 2007 menjadi ujian akhir sekolah. Di tahun 2008 sampai 2010 menjadi ujian akhir sekolah berstandar nasional. Di tahun 2011 sampai 2020 menjadi ujian nasional. Nah, nanti di tahun 2021 menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ya, USBN. Sekarang kita akan membahas tentang USBN. Sebelum kita bahas apa sih itu USBN? Nah, USBN yang pertama itu fungsinya sebagai penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, kelulusan. Kelulusan ditentukan sepenuhnya oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, mata pelajaran. Di sini seluruh mata pelajaran termasuk mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional kecuali SD hanya 3 mapel. Lalu yang keempat, penetapan pos ditetapkan oleh BSNP. Lalu jenis ujian sekolah pada jenjang SD atau MI ada ujian sekolah dan USBN. Sedangkan pada jenjang SMP, SMA, SMK, dan yang sederajat hanya ada USBN. Di dalam USBN ini bentuk soal itu hanya pilihan ganda dan uraian saja. Lalu kita akan membahas sedikit tentang Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20.
Di pasal 58 ayat 1, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Di sini evaluasi hasil belajar dilakukan oleh guru, bukan negara. Lalu dalam pasal 58 ayat 2, evaluasi peserta didik, catatan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar nasional pendidikan. Lanjut, evaluasi untuk mengukur pencapaian SNP yang merupakan akuntabilitas pemerintah, bukan siswa. Di dalam pasal 61 ayat 2, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Di sini memperkuat pasal 58 ayat 1 bahwa ujian kelulusan dilakukan oleh satuan pendidikan. Ya, di sini ada data dan fakta soal penghapusan USBN. Jadi yang pertama, mulai tahun 2020, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN sudah tidak ada lagi. Yang kedua, Kemendikbud akan menggantinya dengan ujian sekolah biasa sebagai tes kelulusan. Yang ketiga, penilaian USBN diserahkan ke masing-masing sekolah sebagai bentuk kemerdekaan atau otonom di sekolah itu sendiri. Yang keempat, melalui Permendikbud nomor 42 tahun 2009, ujian kelulusan sepenuhnya diselenggarakan oleh pihak sekolah. Nah, dalam bentuk ujian sekolah bisa berupa portofolio, penugasan, tertulis, dan bentuk kegiatan lain yang ditetapkan sekolah. Ya, ujian sekolah berstandar nasional. Situasi saat ini, yaitu semangat Undang-Undang Sisdiknas adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Namun USBN membatasi penerapan ini. Dalam kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak. Lalu sesuai dengan arahan kebijakan baru, tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Contohnya tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Di sini guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Lalu menurut Pak Menteri Nadiem Makarim, pihaknya akan mengubah mekanisme ujian sekolah berstandar nasional atau USBN mulai tahun 2020. Karena pada tahun 2020 USBN itu akan diganti. Sistemnya dikembalikan ke esensi Undang-Undang Sisdiknas, yakni diberikan kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri. Ya, ada 6 fakta terkait dengan USBN tahun 2020. Yang pertama, alasan pemerintah mengganti USBN. Di sini alasan pemerintah mengganti USBN yaitu asesmen akhir jenjang dilakukan guru dan sekolah. Kelulusan siswa pada akhir jenjang memang merupakan wewenang sekolah yang didasarkan pada penilaian oleh guru. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas dan juga prinsip pendidikan bahwa yang paling memahami siswa itu adalah guru. Selain itu, asesmen akhir jenjang oleh sekolah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya didasarkan pada tes tertulis pada akhir tahun. Hal ini juga mendorong sekolah mengintensifkan dan memperluas pelibatan guru dalam semua tingkat proses asesmen. Lalu yang kedua, pengganti USBN. Pengganti USBN adalah ujian yang akan dikelola oleh tiap-tiap sekolah. Ujian tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk asesmen sesuai dengan kompetensi yang dapat diukur. Dari sisi bentuk ujian, seorang guru boleh dan diharapkan menggunakan beragam bentuk asesmen. Hal ini bisa berupa tes tertulis seperti yang biasa dilakukan saat ini, tapi guru juga disarankan menggunakan asesmen bentuk lain seperti penugasan,
portofolio, dan proyek kolaborasi. Dari sisi waktu pelaksanaan, asesmen yang menjadi bagian dari ujian ini tidak selalu harus dilakukan di penghujung tahun ajaran sebagaimana ujian konvensional selama ini. Lalu, konsekuensi perubahan USBN bagi siswa. Konsekuensi perubahan USBN bagi siswa, tekanan psikologi bagi siswa akan berkurang karena asesmen dapat dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya pada waktu spesifik yang ditentukan. Siswa juga bisa memiliki lebih banyak kesempatan dan melalui banyak cara untuk menunjukkan kompetensinya. Yang keempat, konsekuensi perubahan USBN bagi guru dan sekolah. Konsekuensi perubahan USBN bagi guru dan sekolah, guru menjadi lebih merdeka dalam belajar dan melakukan asesmen siswa. Guru juga dapat melakukan asesmen yang lebih sesuai untuk kebutuhan siswa dan situasi sekolahnya. Yang kelima, jika guru kurang siap lakukan USBN, USBN memposisikan sebagian besar guru sebagai penerima dan pengguna tes yang dikembangkan pemerintah pusat dan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP di bawah koordinasi Dinas Pendidikan daerah. Semua siswa dan semua sekolah dalam satu daerah terikat untuk menggunakan bentuk ujian sama. Hal ini menghambat kemerdekaan guru belajar melakukan asesmen. Dengan mengembalikan kewenangan penilaian akhir jenjang pada sekolah, guru didorong mulai dan secara terus-menerus mengembangkan kapasitas profesionalnya terkait dengan asesmen. Lalu yang keenam, peran Dinas Pendidikan. Peran Dinas Pendidikan tidak lagi mengkoordinasi atau memfasilitasi penyelenggaraan ujian yang seragam. Peran dinas diharapkan bergeser ke arah pengembangan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan mutu pembelajaran. Ya, jadi ada tujuan dari USBN ini dihapus menurut Pak Menteri Nadiem Makarim agar kelulusan siswa tidak hanya ditentukan oleh soal ujian pilihan ganda yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah. Sekolah harus menggelar ujian kelulusan sendiri agar penilaian yang dilakukan pada siswa bisa lebih variatif dan bisa lebih komprehensif. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang Merdeka Belajar penghapusan USBN mulai tahun 2021. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.